Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat walafiat. Duduknya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga kalian selalu sehat ya, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberi kemudahan serta keberkahan. Oke. Nah, ketemu lagi dengan saya. Semoga ada manfaat di setiap video-video saya teman-teman. Kalau tidak ada manfaatnya ya mohon maaf, mohon dimaafkan ya. Eh, kita kali ini akan bercerita tentang Gunung Lawu lagi ya teman-teman. Jangan bosen, jangan merasa nggak berguna ya, siapa tahu ada hikmah yang bisa diambil ya kan. Nah, kali ini saya akan menceritakan, akan mengulas kembali berdasarkan permintaan dari teman-teman yang DM ke saya untuk eh, mengulas tentang kematian seorang pendaki perempuan yang ditemukan di Gunung Lawu. Dia berangkat sendirian, terus meninggal setelah sampai di puncak Lawu. Dia perjalanan mau turun, akhirnya jatuh di daerah Gegerbun. Sungguh menggelitik teman-teman. Menurut saya ini mbaknya ini sangat luar biasa ya. Artinya begini luar biasanya, dia seorang perempuan, katanya apa itu, belum pernah mendaki sama sekali, akan tetapi dia dengan selamat bisa mendaki sampai ke Argo Dalam, Argo Dumilah. Jadi luar biasa menurut saya. Jadi Mbak Jadi luar biasa. Dan kalau saya sih lebih ke tidak masuk akal ya. Teman-teman lagi flu. Untuk teman-teman pendaki, kalian sependapat nggak sih dengan saya bahwasanya sangat mustahil seseorang yang tidak berpengalaman dalam hal pendakian, belum pernah tahu medan di Gunung Lawu seperti apa, eh, belum pernah mendaki ke Gunung Lawu sama sekali, tetapi dia bilang sendirian terus bisa sampai ke puncak dengan selamat dan tanpa perbekalan yang memadai. Itu menurut kalian masuk akal nggak? Kalau menurut saya itu lebih ke hal yang tidak mustahil, yang mustahil teman-teman. Karena perlu teman-teman ketahui sendiri, Gunung Lawu itu adalah salah satu gunung yang juga tinggi, medannya juga lumayan curam, apalagi kalau lewat Candi Ceto, Cemoro Sewu itu yang banyak menguras tenaga. Terus yang keduanya, Gunung Lawu ini kan gunung yang terkenal angker ya teman-teman. Masa iya orang yang belum pengalaman tanpa pendampingan siapapun bisa sampai ke atas? Ayo, kalau saya sesuatu yang tidak masuk akal. Cuman ya wallahu alam, Allah yang tahu ya teman-teman. Dan saya penasaran, ada satu cerita itu katanya eh, mbaknya ini pengen bertemu dengan leluhurnya. Nanti jamnya itu sudah ditentukan ya kan. Sesuatu yang mustahil ya. Kalau saya melihat dari mata batin saya, dan saya sempat komunikasi sama yang Lawu ini, bahwasanya mbaknya ini sebenarnya kasihan teman-teman. Kasihannya itu kalau menurut saya dia dijerumuskannya dalam artian mbaknya ini sebenarnya orangnya baik, bertanggung jawab, tulus. Jadi karena kepolosan dia itu mudah terpengaruh teman-teman, terpengaruh
Nah pada akhirnya membahayakan dirinya sendiri gitu loh. Mungkin ada seseorang yang mengatakan, mungkin ya ini menjanjikan kepada mbaknya ini, kamu ini keturunnya ini kayak gitu loh. Akhirnya kan kita penasaran ya teman-teman, sebagai manusia lumrah kan kita penasaran. Oh masa sih saya benar keturunannya ini keturunannya itu, apalagi kalau di bilang kita itu keturunan dari para raja ataupun keraton, pasti otomatis kita merasa senang ya, itu hal yang manusiawi. Nah celakanya mbaknya ini menelan mentah-mentah teman-teman. Jadi mbaknya ini menelan mentah-mentah. Terus yang kedua teman-teman, saya tidak percaya kalau mbaknya ini sendirian sampai ke atas, itu bagi saya mustahil. Karena apa? Ya semoga saja anggapan saya ini hanya anggapan yang angin lalu saja teman-teman. Tapi kata hati saya kok berkata bahwasanya mbaknya ini pasti ada temennya yang menemani waktu di naik ke sepanjang perjalanan di gunung ini teman-teman. Nah kembali lagi celakanya mbaknya ini teman-teman, orangnya tuh sangat lugu sehingga dia percaya saja apa yang dikatakan oleh seseorang bahwasanya kamu ini keturunnya ini, keturunnya itu, keturunnya ini, keturunnya itu. Ya sebenarnya tidak jadi masalah ya kan, tidak jadi masalah. Kita tuh boleh kok berandai-andai kita tuh keturunan siapa-siapa, cuman kan harus kita pilih-pilih ya teman-teman. Terus saya tanya lagi ke yangnya menjawab bahwasanya apakah kasus mbaknya itu seperti kasus pendaki yang lain kan gitu. Pasti ada seseorang yang mengajak dia untuk sampai ke atas ya kan. Terus sebenarnya bahwasanya yang laut pun tidak akan mengambil seseorang itu dengan begitu saja diambil, itu tidak teman-teman. Semua itu sudah ada jatahnya masing-masing, walaupun hidup dan mati seseorang itu semuanya dalam genggaman Allah kan. Tetapi kalau di Gunung Lawu ini sudah terjadi sumpah serapah yang mengatakan bahwasanya semua keturunan di Pati Cepu atau orang yang bersinggungan dalam perang di Bulak Peperangan itu akan hilang ataupun meninggal dunia di situ. Nah mungkin mbaknya ini masih salah satu keturunannya juga bisa, tapi mungkin bukan keturunan langsung dari Adipati Cepu ya teman-teman. Karena setahu saya Eyang atau Sunan Lawu ini dia hanya akan mengambil orang-orang yang sudah terikat dengan sumpah itu. Jadi seperti itu ya teman-teman, yang Lawu itu tidak akan mengambil orang itu dengan sekendak hatinya, itu tidak. Jadi ada hukum sebab akibat di mana seseorang itu pernah memiliki kesalahan atau melakukan kesalahan tidak di Gunung Lawu itu, ataukah seseorang itu terikat atau tidak dengan sumpah yang terucap di Bulak Peperangan itu. Jadi menurut pandangan saya, mbaknya ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia
bisa keturunan langsung dari orang-orang cepu yang berada di budak peperangan itu. Yang kedua, jadi seperti orang yang melakukan kesalahan akhirnya dihukum lah oleh sang penjaga gunung. Jadi gini teman-teman, boleh kita belajar ilmu gaib, boleh kita belajar tentang hal-hal mistis, akan tetapi sebaiknya kita itu mencari guru itu atau mencari pembimbing itu yang baik teman-teman, yang benar-benar bisa membimbing kita kepada kebaikan. Jadi bukan kita diumpankan ataupun kita dijerumuskan ke hal-hal yang mistis gitu loh teman-teman. Banyak orang yang ibaratnya jadi stres, jadi gila karena belajar ilmu tenaga dalam atau ilmu ibarat kata itu seperti ilmu linue. Itu juga banyak juga yang menjadi stres ataupun pada dasarnya menjadi gila, karena kalau orang Jawa bilang nggak kuat ilmu nih, padahal bukan. Itu sebenarnya ketika seseorang itu transisi dari dunia nyata ke dunia gaib, terkadang seseorang tuh jiwanya tidak kuat menerima, betul-betul tidak kuat menerima dan tidak kuat melihat apa yang tidak pernah dia lihat, seperti itu. Seperti halnya begini, kita yang tidak pernah melihat dunia gaib, dengan tiba-tiba kita bisa melihat hal seperti itu, otomatis kita akan menjadi ketakutan, kesurupan. Pada akhirnya kita akan banyak melamun itu membayangkan hal yang jelek yang kita lihat tadi teman-teman, kan begitu teman-teman ya. Nah, maka dari itu dalam mencari ilmu, dalam ibaratnya belajar kanuragan, itu setidaknya kita memiliki seorang pembimbing atau pendamping yang benar-benar bisa menjaga kita, tidak hanya mengajari kita, kan tetapi menjadi pendamping yang bisa mengajari juga melindungi. Ketika kita sudah kebuka mata hati kita, mata batin kita, maka kita akan siap menerima dan kita akan siap ibarat kata itu menjadikan diri kita bagian dari yang hal-hal gaib tadi. Seperti saya alami, saya harus kesurupan, harus transisi selama lebih dari 2 tahun. Akan tetapi setelah kita bisa mengendalikan itu, semua itu ya alhamdulillah sampai sekarang juga enak teman-teman. Kita juga enak, jadi kita lebih ke bisa menyelesaikan diri. Gimana sih teman-teman, kita bisa berteman, menyelesaikan diri. Nah, kembali lagi ke mbaknya tadi. Mbaknya ini dia baru tahap belajar, tahap mendalami, tetapi langsung dibawa ke inti permasalahan gitu teman-teman. Ibaratnya kita mau bertamu, kita tidak dikasih tahu jalannya ke ini, kita langsung dihadapkan sama sang pemilik rumah. Nah, karena kita tidak tahu karakter pemilik rumah ini teman-teman, bisa jadi tingkah laku kita ini tidak menyenangkan sama pemilik rumahnya, sehingga pemilik rumah menjadi marah dan akhirnya terjadilah hal yang tidak diinginkan, seperti yang terjadi sama mbaknya ini. Saya hanya berdoa mudah-mudahan mbaknya tenang di alam sana. Semoga orang-orang yang berniat jahat, orang-orang yang berniat menjerumuskan, insya Allah suatu saat akan menerima karmanya ya teman-teman. Karena sesuatu yang baik pasti akan mendatangkan kebaikan.
Jadi pada intinya kalau ingin berguru, ingin mencari ilmu kanuragan, carilah guru yang benar-benar bisa ngomong, bisa ngasih kawruh akan tetapi tidak meninggalkan gitu loh teman-teman. Terus membimbing sampai berhasil dan tidak merasa tersaingi gitu loh teman. Nah seperti itu. Semoga ada manfaatnya teman-teman. Jaga kesehatan ya. Akhir kata hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat ya mohon dimaafkan. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu sehat. Salam rahayu rahayu lujeng tebih saking sambikolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.